liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuna az-zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang saya hormati Bapak, para kabak, para kasat di Polres Balangan, para anggota sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bertemu di Mushola An-Nur dalam rangka melaksanakan pembinaan rohani kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan tausiah kali ini saya akan menyampaikan dan insyaallah juga membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang ayat ini memerintahkan kepada kita semua untuk selalu ikhlas dalam melaksanakan pengabdian kita, tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula untuk menjadi pengayuh bagi masyarakat kita. Oleh karena pada waktu-waktu akhir-akhir ini kelihatannya ya memang yang namanya hidup di dunia ini tidak ada rasanya tugas itu yang semakin hari semakin ringan, meski semakin berat tantangan yang kita hadapi. Bahkan saya yakin dari polisi juga luar biasa tantangan yang kita hadapi. Juga di kalangan para tokoh ulama kita pun juga persoalan semakin konflik yang kita hadapi. Perlu tenaga pikiran ekstra untuk masa-masa seperti sekarang ini. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an seperti ayat yang saya bacakan pada mukadimah tadi, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Manusia sekalian, kata Allah, kalian tidak diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah kecuali semata-mata ikhlas karenanya. Demikian pula kalian diperintahkan untuk menunaikan ibadah sholat dengan ikhlas, wa yutuz zakah, dan kalian diperintahkan menunaikan zakat juga dengan ikhlas. Wa dzalika dinul qayyimah, begitulah agama yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada 3 poin. Perintah Allah disebut perintah dari Allah. Pertama, kita disuruh menyembah Allah dengan ikhlas. Di dalam Islam itu sudah ada penegasan la ikraha fid-din. Tidak ada pemaksaan dalam urusan agama. Jadi kalau orang itu non-muslim atau orang sudah muslim, sebenarnya mereka itu yang non-muslim untuk masuk Islam tidak ada paksaan. Lain kalau itu tidak ada memaksa, tidak boleh diancam dan sebagainya. Itu kembali kepada kesadaran dan keikhlasan mereka. Saya teringat satu cerita kawan-kawan. Saya pernah berkunjung ke rumah almarhum Habib Sugeng Al-Mahdi di Bogor, Palu. Saya melihat pondok pesantren beliau itu aneh. Kenapa aneh? Santri laki-lakinya 15.000 orang, perempuannya 8.000 orang. Semua makan minumnya dijamin, kitabnya dijamin. Bahkan kalau mau kawin, waktu itu dikawinin tanpa ada bayar sedikit 20.
Saya sempat bermalam 2 malam di sana. Ketemu saya dengan Ustaz Al-Mahdi Al-Hayakam. Saya bilang, "Di, Anda dapat dananya dari mana?" Dia bilang sama saya yang lucu gini, ada donatur tetap saya, seorang rahib pendeta besar Konghucu. Di Taiwan tinggalnya, sampai sekarang masih Konghucu. Itu setiap tahun dia mengirimkan uang kepada saya 8 miliar cash dikirimkan sama saya. Ceritanya panjang kata dia. Pada suatu hari dia menelpon saya, kepingin masuk Islam. Dia bermimpi ketemu Rasulullah berkali-kali mau masuk Islam. Saya bilang di telepon, kata beliau, "Saudara jangan buru-buru masuk Islam. Pikir dulu panjang-panjang, telah Islam itu dengan baik. Segi keimanannya bagaimana, segi keislamannya bagaimana. Apakah Anda betul-betul sudah merasakan Islam itu agama yang terbaik bagi saudara?" Ini pendeta Konghucu itu perempuan, kepalanya gundul, dia pakai kalung, ada gambarnya. Bahkan pada ketika sudah dia berusia 70 tahun, dia belum Islam. Karena masih disarankan untuk terus menjalani Islam itu. Akhirnya suatu masa nanti tatkala dia melafazkan, mengucapkan syahadat 2 kalimat syahadat ini, betul-betul dia sudah ikhlas untuk masuk kepada Islam. Nah, inilah yang saya temukan di beberapa tempat. Saya kawan-kawan sekalian sering membimbing orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tidak ikhlas karena terpaksa. Maaf ya, mungkin masuk ke Paringin karena orang Paringin ini mayoritasnya Muslim, tinggal di kelompok Muslim. Ini kalau kita masih agama di luar Muslim susah nih. Sudah masuk Islam aja, nanti urusan belakangan. Dan saya tahu tidak 1-2 orang yang setelah keluar dari Paringin kembali ke agamanya yang dulu, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dalam Islam itu sebenarnya kalau orang mau masuk Islam harus mukhlisin, dia masuk dulu. Betul gak Islam itu pilihan bagi dia? Lain kayak kita kan, kayak kita ini sudah keturunan seperti ini. Ada orang Muslim seperti itu. Nah, demikian pula bagi orang-orang yang sudah beragama Islam, sebenarnya disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus latar belakangnya keikhlasan. Jangan ada paksaan. Misalnya kita nanya di hati, Ustaz, dalam Al-Quran kalau orang beribadah bisa masuk neraka. Ya makanya kita itu disuruh untuk mempelajari ibadah dulu, ikhlas dulu, dan semuanya baru kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat lain, Allah ada berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia. Kita ini kan yang diperintahkan Allah mengabdi kepada Allah cuma jin dan manusia. Kalau malaikat tidak perlu diperintah lagi, dia sudah seperti itu. Makhluk yang menonton gak ada plus minusnya, dia seperti itu. Yang bergejolak kan kita dengan jin, tapi kita masih mending, lebih bagus daripada jin gitu. Ini saya kalau melihat di televisi itu kan banyak cerita-cerita jin itu kayaknya lebih ribet dari manusia. Ceritanya kan ya dulu jin dan jun, kemudian lagi jin, sekarang macam-macam lah seperti itu. Ada sebenarnya itu kawan-kawan semua, kalau diteliti lebih mendalam itu bisa merusak itu nantinya bagi akidah kita. Kenapa merusak? Itu betapa menggambarkan cerita-cerita itu, walaupun ini agak goyon ya, agak cerita-cerita konyol seperti itu. Kalau bagi orang yang tidak punya pendirian, salah-salah dia ngomong seperti ini. Oh, jin itu lebih hebat dari manusia. Padahal tidak sebenarnya. Manusia al-insan itu lebih mulia daripada jin. Dari segi aspek pemikirannya, kemudian potongan tubuh kita lebih bagus dari mereka. Bahkan iman kita lebih bagus daripada iman jin itu.
Jadi manusia dan itu diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah dalam kehidupan kesehariannya. Lalu apa arti ibadah itu sesungguhnya? Kalau kita sholat 5 waktu, sehari ini cuma 5 waktu ya. Kemudian lagi puasa cuma 1 bulan Ramadan yang diwajibkan. Zakat kalau ada kelebihan harta. Haji kalau ada kelebihan dan kesempatan. Nah, kalau kita cuma ibadah seperti itu, kayaknya kita ibadah itu kalau bahasa orang Martapura itu ya hantu. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang enggak sebenarnya. Padahal kehidupan ini seperti ditegaskan oleh Allah, sesungguhnya kehidupan ini semuanya itu harus kita jadikan pengabdian kita kepada Allah. Lalu gimana dengan kita? Nah inilah dalam agama Islam itu disebutkan semua aktivitas kehidupan keseharian kita termasuk tugas kita harus bisa kita jadikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ketahui semua seperti itu. Sehingga kita tatkala mau masuk WC, padahal masuk WC itu kan kayaknya kita lihat ini cuma buang hajat ini. Buang hajat besar, hajat kecil. Bisa masuk WC jadikan ibadah kepada Allah, makanya ada aturannya. Masuk menggunakan kaki kiri, pakai sandal atau kasut. Di orang ini jangan berpilang kalau masuk WC itu. Tahu pilang? Ada sandal. Kalau kita pakai sandal, kesehatannya masuk di sana, dapat pahala. Nah, pada ketika kita masuk WC pun, kalau perlu tatkala kita qada hajat, selesai qada hajat, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, aku bisa qada hajat dengan sempurna. Bekami sempurna, buang hajat besar sempurna. Coba kita pikir, kalau kita masuk WC tiba-tiba mau buang hajat besar gak bisa keluar. Kalau orang kampung masuk rumah sakit operasi, anak boleh tidak mau keluar, apalagi kamber, pagadalan, karas, kerasan di orang kampung. Jadinya berapa? Gara-gara itu aja nilainya bisa 20 juta tuh operasi. Terus buntu. Nah, mau buang hajat kecil ke kami, ada keluar prostat 20 jutaan juga nilainya. Tapi kalau kita masuk keluar terus lancar semuanya, yang belakang kebruk lancar semuanya. Walaupun tidak mengucapkan alhamdulillah, tapi di hati alhamdulillah lancar seperti ini nilai ibadah lagi. Inilah yang diinginkan oleh agama kita. Mau makan kalau menghadapi makanan yang makanan kita anggap lezat atau tidak lezat, selera tidak selera, tapi mau makan ingat ini adalah perlu disyukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita makanannya kayak gini-gini terus. Kalau bahasa orang Padang itu waluh ketia waluh. Kan rasanya dulang tuh. Tapi coba kita bayangkan kawan-kawan semua. Lihat kawan-kawan kita di Syria yang kelaparan, yang tulang tangkarnya ini, tulang iga ini keluar semua. Luar biasa. Lihat di Yaman sekarang. Jangankan makanan yang dalam tanda kutip kita katakan tidak lezat, yang sangat uyuh pun makanya ada di sana. Makanya kelaparan seperti itu. Makanya lu sering melihat malah pada ketika masuk acara pengantinan dengan macam-macam, kadang-kadang kita makan itu dibuang-buang. Masukkan dalam wadah banyak, tapi nanti sedikit dimakan dibuang-buang. Coba kita bayangkan yang kelaparan itu gimana? Kita dalam keadaan kekenyangan, mereka kelaparan. Rasanya kalau kita buang-buang makanan itu dengan sia-sia, aduh, moralitas kita itu rasanya kurang seperti itu. Hanya diajarkan kita puasa, gimana rasanya kelaparan? Aduh. Jadi kalau kita makan baca bismillahirrahmanirrahim, syukur ketemu makan walaupun seperti ini. Tuntung makan selesai bisa kenyang perut, alhamdulillah jadi ibadah. Apalagi hal-hal lain. Ya, kayak kawan-kawan tugas ada masalah misalnya di mana-mana kita datangi. Coba kita tanamkan pada ketika mau mendatangi suatu perkara itu,
Oh, ini aku sebagai pengabdianku kepada Allah, sebagai pengayumanku kepada masyarakat. Soal urusan yang lain, urusan nanti. Laksanakan tugas lillahi ta'ala. Nah, kalau kita bertugas sebagai polisi, sebagai siapapun dalam sehari semalam itu berapa waktunya? Kalau kita niatkan seperti semuanya akan menjadi ibadah kepada Allah. Bahkan saya teringat nasihat guru saya. Kalau kita sebagai seorang masyarakat biasa, kata beliau, tugas kita kan cuma kayak gitu-gitu aja. Sholat, puasa, sambil baca Al-Quran, ini untuk kita. Tapi kalau tugas yang sifatnya dipegang oleh pemerintahan, lagi kepolisian dan sebagainya, walaupun tidak terlihat baca Al-Quran, misalnya nitip tasbih kemana-mana, tidak ada seperti itu kan. Bahkan saya maaf ya, kalau ada polisi itu nitip tasbih kemana-mana, saya lihat itu kurang-kurang pas itu kayaknya. Ulama pun nggak pas seperti itu, kemana-mana tasbih di mana-mana. Kita punya jalur tugas masing-masing. Tapi bagaimana menjadikan tugas kita itu agar menjadi sebuah pengabdian kepada Allah yang mukhlis, yang kita ikhlaskan dan bisa berbuah manfaat bagi masyarakat kita. Belum kawan-kawan sekalian, kalau jadi ustaz seperti ulun ini, kalau kita mikir-mikir hasil dunia aja, punya pada tahu tugas kita itu Pak. Maaf kadang-kadang yang kita dekati itu sejauhan, jauh benar tuh. Tapi apa yang diberikan Allah kata seperti itu oleh masyarakat kita, kadang-kadang ada mencukupi menandai dengan apa yang kita berikan itu. Tapi inilah sebuah pengabdian kita. Lo masih ingat terbayang itu? Bahkan tugas polisi saya yakin banyak lagi kita lihat yang kejadian di Tamrin itu. Itu sebenarnya membawa korban jiwa, baik dari pihak siapapun, sipil tidak tahu, polisi pun jadi korban dan sebagainya. Ini kan bisa nyawa nih bahasanya. Nah, kalau tugas yang seperti itu yang bisa menyebabkan kita meninggal dunia, gimana kalau kita ikhlaskan kepada Allah? Kalau kita bertugas, walaupun kita kan ingin mati kan semuanya, kita kalau tugas kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi tujuan untuk kebaikan lillahi ta'ala, maka kita pada ketika mati akan disebut sebagai syuhada, walaupun tidak ada tanda jasanya seperti itu. Makanya orang mati syahid itu dalam Islam itu sebenarnya pada hakikatnya setiap orang yang melaksanakan sebuah pekerjaan tujuannya karena ridha Allah, apapun pekerjaan selama itu diridhai oleh Allah, maka kalau dia mati pada ketika itu maka dianggap orang mati syahid. Meskipun tidak dilabelkan dalam mati syahid yang pada ketika perang sabilillah. Pada syahid itu kawan-kawan perlu tahu semua ya. Syahid itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat kayak orang perang sabilillah. Tapi bedanya bisa ada nggak ya seperti itu? Nggak ada kan? Perang sabil itu mesti saya katakan sedih Muslim dengan non Muslim. Ini sudah perang membela agama. Bisa tidak ada seperti itu. Kalau teroris itu bukan soal itu. Teroris itu sebenarnya soal kepentingan, soal politik, dan tidak jauh dengan soal perut. Itu juga persoalannya. Nah, tapi yang namanya mati syahid itu masih ada, tetap berlaku. Nah, maka dikaitkan oleh ulama setiap apapun yang kita kerjakan itu harus didasari ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bertugas ya kawan-kawan semua, apapun kita lakukan dari dasarnya ridha Allah, maka kita akan bertugas dengan nyaman, dengan lapang. Itu tugas kita, tidak mikir itu dan sebagainya. Tapi kalau kita mau melakukan suatu tugas yang pikiran kita ini, itu dan ini, maka tidak akan fokus tugas kita. Dan kalau seandainya kita melakukan sebuah tugas tujuannya kepentingan untuk dunia semata-mata, orientasi dunia semata-mata, kalau kita mati di tugas itu, maka kita bukan mati syahid, tapi malah konyol jadinya. Walaupun dunia memandang kita mungkin hebat. Tapi kalau kita tugas karena Allah, kita laksanakan tugas dengan baik, maka Allah akan memandang kita sebagai syuhada, dan masyarakat pun akan memandang kita sebagai orang yang mulia. Jadi diperintahkan oleh Allah mengabdi kepada Allah, dan pengabdian itu ruangnya ada dalam setiap langkah, bahkan dalam setiap detak nafas keluar dari hidung kita. Apapun yang kita lakukan. Jadi tugas negara ini besar, luar biasa.
sekali lagi saya katakan, kepakan sayapnya itu cuma kecil, tapi kalau dia orang-orang yang dalam ranah bertugas di publik itu, dia kepakan sayapnya besar. Sekali bergerak, ibadahnya luar biasa. Cuma tinggal bagaimana kita mengatur hati kita, mengatur situasi batin kita, agar kita betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pertama dulu. Yang kedua, kita pun diperintahkan oleh Allah dalam mendirikan sholat itu juga ikhlas karena Allah. Nah, kenapa didulukan pengabdian baru sholat? Karena pengabdian itu sifatnya luas. Kalau sholat kan cuma itu aja. Kita kalau sehari mau maksa, saya mau sholat itu bukan 5 waktu Pak sehari, tadi kepikir 10 ditambahin. Karena memang waktu itu misalnya iman lagi luar biasa, doyan mau sholat. Ya kalau sholat wajib nggak bisa ditambah-tambah. Mau sholat apa lagi? Subuh sudah 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Mau ditambah lagi sholat apa? Yang bisa ditambah cuma sholat sunnah. Gak bisa tambah-tambah lagi. Cuma sholat pun harus kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah. Kawan-kawan perlu lihat saking luar biasanya pengabdian sebuah tugas itu. Misalnya kita bertugas ini, kalau sholat di awal waktu terabaikan tugas kita. Tapi kalau kita bertugas mungkin sholat nanti kayak asar misalnya jam 5 baru sholat asar. Tapi karena betul-betul melaksanakan tugas, maka agama membolehkan kita melambatkan akan sholat itu. Karena tugas kemanusiaan itu harus dikedepankan ketimbang tugas kepada Allah. Meskipun tugas kepada Allah sudah ada dengan kalimat syahadat atau la ilaha illallah. Itulah dasar tugas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalau ditinggalkan sholat juga tidak boleh, cuma dilambatkan waktunya diperbolehkan. Tapi sholat pun harus dikerjakan dengan lillahi ta'ala. Kemudian wa yu'tuna zakah, jadi kita pun diperintahkan menunaikan zakat atau infak juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kayaknya kalau infak ini memang agaknya sulit juga karena Allah itu biasanya kalau banyak yang dikeluarkan mesti minta diumumkan gitu. Tapi kalau kita diumumkan tujuannya agar memotivasi yang lain untuk bersedekah, berinfak, itu bagus. Ini memberikan satu semangat motivasi. Nah ini jadi Allah merangkai dalam ayat itu pengabdian kepada Allah harus karena Allah. Sekali lagi termasuk tugas kita keseharian kita. Hanya saya sering menemui pengalaman kawan-kawan semua. Kita misalnya kita ceramah agama jauh, berikan kepada negara dan masyarakat sedikit pun dalam tanda petik yang bisa kita berikan, yang mereka itu gembira, suka, itu satu ibadah besar. Dan memberikan kegembiraan di hati seorang manusia itu sebuah ibadah kepada Allah. Sampai dalam Islam itu kan dikatakan engkau ketemu saudara kamu dengan senyum, itu ibadah. Walaupun jangan senyum terus gitu. Ini melihat yang listrik senyum, melihat kayu bergerak senyum, tinggi gesat jadinya kan. Tapi sekali lagi intinya, mari kita laksanakan tugas keseharian kita dengan dasar ibadah kepada Allah dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Gimana Pak kalau kita pikirin mau naik pangkat dan sebagainya? Boleh, nggak masalah seperti itu. Cuma laksanakan tugas itu dengan baik, dengan benar, tujuan kepada Allah, kebaikan. Nah dalam Islam diajarkan wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluh. Bekerjalah kalian, biarkan Allah menilai. Kalau sebagai polisi bekerjalah kalian dengan baik, dengan tujuan pengabdian kepada Allah. Sedangkan yang di atas menilai kita. Kalau dengan baik, ya, maka insya Allah nasib kita akan baik. Cuma harus bekerja. Kalau tidak bekerja, apa yang kita bisa katakan pengabdian? Tidak ada. Yang kita kerjakan itu adalah sebuah pengabdian. Makin banyak kita bekerja, harus semakin banyak nilai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, laksanakan ibadah sholat dengan baik, dengan ikhlas. Zakat, infak pun harus ikhlas kepada. Jadi sesungguhnya kehidupan kita ini adalah intinya pengabdian kepada Allah, ibadah kepada Allah. Yang namanya ibadah harus kita laksanakan dengan ikhlas.
Soal belakang itu urusan lain. Saya sering ceramah ditanya kawan-kawan semua, Pak, biasanya dia bacaan itu berapa gara diberi uangnya? Ya, belum begini ya. Kalau kamu beri banyak, alhamdulillah. Kalau sedikit, ada apa-apa, bisa. Karena satu kali ini cerita terakhir, mungkin pernah saya ceritakan dulu. Saya diminta ceramah agama waktu itu, pas sepeda motor saya rusak, pulang pakai ojek, jauh, cukup jauh. Sampai sana itu ceramah agama pas bulan Rajab di masjid, belum istirahat, kamu ke rumah gue belum ya bacaan menakib. Kalau sudah larut malam itu bacaan menakib. Amplop belum dapat lagi waktu itu. Ini cerita seperti itu. Setelah saya baca menakib, tahlilan lagi. Tahlilan. Saya baca doa. Dia bilang doa haul yang panjang dulu. Ulun juga akal-akalnya makal. Ulun bilang seperti ini, aku pada hafal doa haul panjang. Ambilakannya bukunya, pulang lah ini. Pintar aja orang ini. Pas jam 11. Kalau jam kita jam 11.30 baru selesai. Makan pulang. Saya dikasih amplop pada ketika itu, turun di ujiknya mau masih ingat kasih sepeda motor X-Lane lah waktu itu, masih bagus. Jadi ulun kasih ujik jadi 5.000, kadang misalnya amplop seperti apa ini. Jadi kasih 5.000 selesai. Ulun buka pak amplopnya, ternyata amplopnya Rp3.000. Kasih ujik 5.000, amplopnya Rp3.000. Tekor kan? 2.000 tekor kan? Tapi pada tahun lewatnya saya dipanggil ke sana, tetap saya berangkat. Nah, yang penting kalau kita laksanakan tugas dengan baik, kalau bahasa kampung tuh ditimbangkan di lain ada hijau, ada hijau, yang lain ada. Dan juga sering juga yang tidak diduga-duga rezeki itu datang dikasih ini, tidak ada tugas kita apa-apa. Mungkin di saat Tuhan memberikan jalan yang lain daripada itu, tapi atas dasar harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat, menjadi motivasi bagi kita semua. Saya sampaikan pada salah-salah silap-silap saya